Parents, ini adalah video lanjutan dari part 3 yang sebelumnya kita membahas tentang membaca rangkaian 3 huruf berakhiran H. Hari ini kita akan membahas membaca rangkaian 3 huruf berakhiran K. Caranya sama, tidak dengan mengeja, tapi minta anak untuk membaca langsung. Seperti misalnya ini. Si, buk, be, bek, be, dak, ba, dak, dan sistem membacanya diurutkan ya parents sesuai dengan konsonannya. Kalau kita perhatikan di sini, ini menggunakan konsonan B, D secara urut sehingga anak-anak tidak bingung ketika mengikuti step-step belajar membaca ini. Dan saya kira jika anak sudah bisa membaca suku kata seperti ini, mereka tidak akan kesulitan ketika diperhadapkan dengan membaca rangkaian 3 huruf seperti ini, parents. Kita lanjut. Jadi tetap diurutkan J, L, kemudian M, N, nak, nik, nak, puk, puk, pak, seperti itu ya. S, T. Nah, dan tetap ada reviewnya. Reviewnya adalah kalimat. Kalimatnya ini tentu saja kalimat yang memiliki arti seperti yang biasa sudah saya jelaskan, bahwa mengajar membaca sebaiknya membaca kata-kata yang sudah memiliki arti. Jadi bukan sekedar membaca, tetapi juga anak belajar untuk memahami informasi yang terkandung dalam suatu kalimat. Seperti ini. Nenek masak kolak, batik, kakek, rusak. Seperti itu. Nah, buku ini banyak coretan karena saya benar-benar menggunakan buku ini ketika mengajarkan anak membaca ya parents. Nah, di sini juga ada kalimat yang berisi 4 kata seperti ini. Nah, setelah mereka selesai belajar rangkaian 3 huruf yang berakhiran K, selanjutnya kita akan diperhadapkan dengan membaca rangkaian 3 huruf berakhiran L. Namun parents jangan maju sebelum anak-anak bisa menyelesaikan yang ini dulu ya parents. Ketika anak-anak sudah menguasai ini, baru parents bisa lanjut ke sini. Caranya juga sama, diurutkan per konsonan seperti ini. B, D, D, lanjut G, J, M. Dan buku ini benar-benar mengusahakan agar setiap kata-kata yang dituliskan itu benar-benar memiliki arti. Seperti ini. Nah, tetap di akhir juga ada kalimat, dan kalimatnya mengandung 4 kata. Setelah L, kemudian mereka akan lanjut ke 3 huruf berakhiran M. Berakhiran M juga caranya sama, tanpa mengeja, tidak L, E, L, B, A, B, M. Jangan ya parents, tapi langsung minta anak untuk membacanya per suku kata. Le, bam, le, bam, ma, cam. Mungkin saat pertama kali anak membaca ini, mereka sedikit mengalami kesulitan, tapi it's okay. Lewat latihan selama 10 menit per hari, saya percaya anak-anak akan mulai terbiasa dengan bacaan-bacaan ini, dan mereka bisa mengikuti step-step selanjutnya. Seperti ini ya parents, yang berakhiran M, diurutkan L, N, R, T, Y. Saya kira buku ini cukup lengkap untuk mengajarkan anak membaca. Tetap ada kalimatnya setelah berakhiran M, kemudian lanjut ke berakhiran N. Nah, seperti ini. Parents bisa lihat ya, jadi untuk parents yang nggak punya buku ini, bisa melihat contoh-contoh kata-katanya, dan parents bisa mengadopsinya untuk mengajarkan anak membaca. Adopsi kata-kata yang ada di dalam buku ini ya parents. Oke, setelah berakhiran N, kemudian mereka akan diberikan kalimat juga. Kemudian kita lanjut ke berakhiran R. Yang berakhiran R, caranya juga tetap sama.
tanpa mengeja. Contoh kata-katanya seperti ini, saya sengaja berikan supaya parents juga bisa belajar apa yang terkandung dalam buku ini dan bagaimana step-step mengajar membacanya. Ka, bar, le, bar, sa, bar. Saya kira ketika mereka sudah sampai di step ini, mereka tidak kesusahan lagi karena mereka sudah terbiasa dari step-step yang di belakang ini. Mereka akhirnya secara otomatis dapat membaca yang ini, tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti. Ini menurut pengalaman saya ya parents, karena setiap anak juga berbeda-beda, tapi menurut pengalaman anak saya, ketika dia sudah sampai di yang berakhiran R, dia tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti dibandingkan dengan ketika mereka belajar di awal-awal tadi yang ini. Mereka cukup kesulitan di sini, tapi ketika mereka sudah sampai ke sini, mereka tidak terlalu sulit mengikutinya. Sama, tetap ada kalimatnya seperti ini. Nah, setelah selesai di R, kemudian lanjut di akhiran S. Seperti ini ya parents. Ha, bis, ku, bis, re, bus, ga, dis. Kita lanjut terus diurutkan Miss, M, N, P, R, T, sampai kepada kalimat seperti ini. Selanjutnya membaca rangkaian 3 huruf berakhiran T. Jadi tadi mulai dari H, K, kemudian akhiran L, M, N. Jadi urut ya parents, akhirannya pun dibuat urut sehingga tidak membingungkan anak. R, S, sekarang kita lanjut ke akhiran T. Re, but, dan kita minta anak untuk membaca dulu yang bagian atas. But, git, hat, re, but, ri, but, se, but, ro, bot, bi, bit, a, dat, ba, dut. Seperti itu ya parents. Kalau parents ingin melihat buku ini, saya akan bukakan. Jadi lengkap banget. Nggak bakal rugi sih punya buku ini. Buku ini juga banyak terjual di online shop yang ada. Tapi parents juga harus hati-hati karena nggak semua buku ini ori ya. Sekarang sudah banyak yang palsu, yang kopiannya, dan banyak kesalahan juga dalam penjilitan dan sebagainya. Jadi parents harus lihat ulasan-ulasan ketika ingin membeli buku ini. Nah, sudah selesai membaca rangkaian 3 huruf yang berakhiran T. Nah, parents jangan lupa yang saya sudah jelaskan kemarin. Setelah selesai membaca, misalnya mereka selesai membaca rangkaian 3 huruf yang berakhiran K, kemudian minta anak untuk menuliskan. Apa yang dituliskan yaitu apa yang dia pelajari hari itu saja. Seperti misalnya ini. Ini contohnya. Kodok, saya minta anak untuk menuliskan. Jadi ketika mereka selesai belajar, kemudian saya akan dikte tentang kata-kata yang berakhiran huruf H, berakhiran huruf K gitu. Jadi seperti review ulang. Seperti ini ya parents. Dan itu sekaligus mengajarkan anak bisa baca, sekaligus bisa menulis juga. Jadi nanti parents nggak kerja 2 kali. Ketika harus mengajarkan anak membaca, selesai kemudian menulis, itu akan lebih berat. Tapi ketika membaca sekaligus mereka menulis, sangat ringan, sangat meringankan anak juga. Dan anak akan lebih cepat untuk memahami kata-kata yang mereka pelajari saat itu. Seperti ini contohnya. Dan ingat parents, ini pelajaran tidak bisa langsung diselesaikan dalam 1 hari. Jika anak sudah membaca rangkaian 3 huruf yang berakhiran K, selesaikan itu dalam 1 hari.
Maksudnya tidak dilanjutkan ke part yang selanjutnya. Jangan langsung dilanjutkan ke part yang berikutnya karena itu akan sangat menjenuhkan anak dan anak akan susah mengikuti step selanjutnya jika terlalu banyak informasi yang diterima hari itu. Maksimalkan di 10 menit pertama ya parents. Oke, sekian dulu video hari ini. Untuk parents yang tertarik untuk membeli buku ini bisa mencari di Natasha Co Tokopedia dan itu gratis ongkir ya parents. Oke, sekian video hari ini. Kita akan lanjut di next video tentang membaca rangkaian 3 huruf. Rangkaian 3 huruf yang digabung seperti ini. Cerdas, cerdik, seperti itu ya parents. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih parents sudah mengikuti video hari ini. Tetap semangat dalam mengajarkan anak membaca. Jangan menyerah. 10 menit setiap belajar, saya percaya 60 jam pintar baca tanpa dieja akan dialami oleh anak-anak kita semua. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton and God bless you.